Jadi minggu ini gue ketemu salah satu hal yang cukup absurd di internet dan itu udah termasuk gue ngelihat ada orang ngelamar rice cooker di TikTok. Cinta yang terlalu membara secara harafiah, literally ada seorang streamer yang mobilnya itu dibakar oleh salah satu fans dia yang overdosis dulu sih. Nah, siapakah korbannya? Jadi ada seorang streamer namanya Just Foxy, seorang streamer biasa yang kerjaannya main game, nge-chill, ngobrol sama chatnya, dan ya essentially dapetin subs aja gitu. Tapi malah dapat bonus di mana mobil dia yang cukup mahal, mobil Jaguar, itu dibakar oleh salah satu fans dia yang telah terbukti sebagai seorang stalker juga. Jadi gini, Just Foxy itu adalah seorang streamer biasa yang kerjaannya ya main game, ngobrol, nge-chill, dan essentially nggak nyenggol streamer-streamer yang lainnya. Dia juga bukan tipe streamer yang kontroversial. Dia juga no drama, dia fokus on ya having fun aja gitu di streaming dia. Bahkan konten dia juga nggak ada clickbaitnya, nggak ada. Dan di dunia streaming pun setahu gue dia tuh cukup low key. Ya ibarat kayak seorang kasir Alfamart yang tiba-tiba disambit Indomie sama salah satu pelanggan dia yang setia. Platformnya pun di Twitch yang udah lama dikenal sebagai tempat atau sarang bagi beberapa kultus simp yang cukup aneh. Dan kita juga tahu Twitch adalah tempat di mana banyak orang itu rela mengeluarkan uang sebanyak ribuan hingga ratusan ribuan US dollar untuk mendapatkan satu kata dari streamer favorit mereka, yaitu adalah thanks. Twitch sekarang itu udah bukan menjadi tempat untuk main game doang, tapi kita semua bisa ngobrol dan nongkrong santai dengan streamer-streamer yang lagi streaming. Tapi ya itu, beberapa orang tuh lupa kalau mereka itu lagi ngobrol sama streamer, bukan lagi pacaran. Tapi entah kenapa ada seseorang yang merasa dia berhak atas segalanya dan merasa hidup dia itu di atas segalanya. Yang dimana pada saat dia ditolak, mobil orang yang nolak dia itu malah dinyalain sama dia. Menggunakan gasolin dan juga korek api gitu. Dan iya, mobilnya streamer ini dibakar, simply karena dia menolak seseorang yang gak dia kenal di internet. Dan juga karena fanboy fanatik ini memiliki love language di mana dia itu suka pembakaran properti tingkat 2 gitu. Dan siapakah nama pelakunya? Namanya adalah Farhan Jami. Dan lebih aneh dari semua ini, bukan sekedar dia membakar mobilnya aja, tapi adalah bagaimana cara dia mencoba untuk stay innocent, di mana dia berusaha untuk tidak ketahuan membakar mobil streamer ini. Jadi si Farhan ini ngebuang barang-barang bukti yang dia gunakan untuk membakar mobilnya si streamer ini kurang lebih 3 meter dari lokasi kejadian. Dan si Farhan ini nggak langsung kabur kemana-mana, melainkan dia nongkrong di dalam mobil nggak jauh dari lokasi kejadian. Dan gue yakin semua orang dengan akal budi yang sehat bakalan tahu apa yang terjadi selanjutnya, ya. Di mana polisi itu nyamperin dia yang lagi nongkrong di dalam mobil dia, kayak dia habis beli cilok gitu ya. 10 minutes later, officers find a vehicle parked on the side of the road, only about 2 minutes away from the crime scene. What's going on? Dan pas dia ditanyain sama polisi, dia bener-bener pura-pura bego gitu. Where do you live? I'm from New York. You're from New York? Why are you doing out? What are you doing out here? Just came to visit a friend, really. Where's the friend live? Down in Cincinnati, but he's working, like doing some construction over here. Dan dia bilang dia cuman lewat doang ke daerah sini. Dan dia bener-bener acting, mencoba untuk menutupi segala kejadian yang terjadi di sini. Pura-pura bego, nggak tahu apa-apa. He set a car on fire? Yes. Like, what do you mean? Like, how do you set a car on fire? They set the car on fire. Like they lit the gas tank? Mm-hmm. That's crazy. Yeah. And then No. you're back here. No, I mean, Well, you see how it's
That's why I'm contacting you. You see how it's weird? Yeah. But no, I mean, that wasn't me. Sorry. Dan ya, pengadilan langsung memberi dia tiket menginap selama 46 bulan di hotel negara alias penjara federal. Gue bukan seorang love expert dan gue juga bukan seorang pakar cinta. Tapi gue nggak tahu sih sejak kapan kalau gue suka sama lu, tolong suka balik sama gue atau nggak gue bakar mobil lu adalah salah satu teknik PDKT yang kepikiran di pikiran anak-anak zaman sekarang. Ya ini sih bukan romance, ini tuh GTA Online tapi di dunia nyata. Dan ya ini juga bukan kejadian yang pertama gitu ya di streamer-streamer. Sebelum-sebelumnya udah banyak banget kejadian di mana mereka harus pindah rumah, pasang CCTV, ganti bodyguard, karena fans yang terlalu dedicated ini. Dedikasi yang terlalu kelewat batas, udah tidak sewajarnya dan masuk ke kategori ya film-film thriller atau ya film-film stalker pada umumnya gitu. Dan yang lebih absurdnya adalah menurut gue streaming industry ini udah kayak zoo digital gitu. Dimana semua orang itu nontonin orang-orang ini di depan kamera, ya kayak gini sekarang, tapi mereka merasa very entitled ke kehidupan si streamer itu. Mereka merasa bahwa mereka itu punya saham atas kehidupan streamer-streamer ini. Gue juga nggak heran kalau misalkan ada yang kepikiran kalau mereka nontonin streamer 1 jam, mereka tuh langsung mikir, wah streamer ini ngeliatin gue terus nih. Kayaknya dia naksir deh sama gue. Ya gue nggak heran sih kalau ada yang kayak gitu ya. Dan penting banget menurut gue untuk kita bahas tentang mental health dan juga boundaries. Karena ini bukan cuma sekedar tentang fans fanatik dan juga streamer yang menjadi korban. Tapi ini mengenai orang-orang yang menggunakan internet padahal mereka belum bisa mengendalikan emosi mereka gitu. Dan si Farhan ini ngelakuin hal ini ke orang yang ada di internet. Lu bayangin apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia nekat lakuin untuk orang-orang di sekitar dia. Mungkin bukan cuma bakar mobil, bisa jadi dia juga bakar rumah orang di sekitar dia yang nolak dia, dan lain-lain sebagainya. Dan menurut gue itu udah masuk ke ranah mental health issue. Gue percaya banyak orang yang sebenarnya kesepian, dan itu valid-valid aja. Dan pelariannya adalah internet. Tapi menurut gue, mengejar validasi dari orang di internet, sampai ngebakar mobil orang itu, udah terlalu bodoh. Dan menurut gue sangat-sangat perlu dimasukin ke Arkham Asylum. Dan mungkin something yang perlu kita keep in our mind adalah seorang streamer itu bukan seorang terapis. Mereka itu entertain. Kecuali beberapa streamer yang punya Bachelor of Psychology gitu ya. Mereka yang bisa memang diagnosa penyakit mental orang lain. Tapi kan streamer pada umumnya itu ya kerjaannya entertain gitu. Dan mereka itu bukan tempat pelarian kita setiap malam pada saat mental illness kita itu ngaco. Menurut gua pelariannya bukan ke orang-orang ini. Jadi ya kalau misalkan lu ngerasa terlalu nempel dengan salah satu streamer di internet, itu tandanya lu buat coba keluar rumah dan coba bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar lu. Atau minimal jalan-jalan keluar lah. Jadi kalau misalkan suka sama seorang streamer, ya udah cobalah donasi sewajarnya, cobalah berinteraksi dan memberi support sewajarnya, bukan ngasih trauma. Dan kalau misalkan elu punya perasaan pengen ngebakar mobil seseorang atau properti seseorang karena dia menolak elu, mungkin tandanya bukan elu butuh pacar, tapi elu butuh terapi. Itu aja sih dari gua. Thank you. Bye.